Nama Ian Madsen kini kembali hangat diperbincangkan di tengah masuknya Patrick Kluivert sebagai pelatih baru skuad Garuda. Coach Indra Safri mendadak mengaku belum puas atas kemenangan timnya dari timnas India U20 di laga uji coba. Alex Pastor sampai komentar begini menjelang laga timnas di laga lanjutan putaran ketiga melawan timnas Australia dan juga Bahrain. Akun Instagram Bundesliga langsung sambut baik Kevin Dijk sebagai pemain Indonesia pertama yang akan bermain di Liga Jerman. Elkan Bagot disambut baik menjelang comebacknya ke skuad tim merah putih di laga lanjutan putaran ketiga. Messi Girls kembali gagal comeback bersama klubnya setelah lama absen karena mengalami cedera. Video Erick Thohir hadir dalam podcast Tom Hayek ini menjadi sorotan positif. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Indonesia U20 itu Coach Indra Safri kini menilai bahwa performa tim asuhannya masih belum sesuai harapan meskipun sudah menang 4-0 atas timnas India. Ketidakpuasan itu muncul karena para pemainnya masih melakukan sejumlah kesalahan dalam pertandingan itu. Namun ia mengaku sudah memiliki 2-3 pemain yang akan dibawa ke Piala Asia U20 2025. Masih banyak yang harus dievaluasi, pertahanan juga ada beberapa yang salah. Namun kami banyak dapat manfaat dari uji coba ini dan malam ini selesai. Kami sudah bisa menentukan 2-3 pemain yang akan mengikuti Piala Asia U20, kata Indra Safri. Ya, lebih lanjut, ia mengatakan bahwa tim pelatih timnas Indonesia U20 sudah memvalidasi seluruh pemain yang bertanding selama mengikuti ajang uji coba tersebut. Dalam waktu dekat antara 2-3 Februari mendatang, tim pelatih timnas Indonesia U20 akan mengumumkan 2-3 pemain yang akan mewakili skuad Garuda di Piala Asia U20 2025. Dari semua pemain yang berlaga di uji coba ini, kami coba untuk validasi apakah dia oke atau tidak untuk berkompetisi di Piala Asia, ucap Indra Safri. Tentu besok setelah sampai di Jakarta, kami akan melakukan rapat dengan tim pelatih dan tim ofisial. Hal itu untuk mengumumkan 2-3 nama terbaik di Sekretariat PSSI, kata Indra Safri menambahkan. Ya, sementara itu penyerang timnas Indonesia U20 yaitu Jens Reven mengatakan bahwa timnya sudah melakukan yang terbaik. Kami tentu sangat senang, tapi yang lebih penting saat ini kami akan fokus untuk menghadapi Piala Asia. Ini merupakan proses belajar kami. Dari rotasi pemain hingga menemukan komposisi terbaik untuk menuju Piala Asia hingga ke Piala Dunia U20, ucap Jens Reven. Warganet tanah air kini memberikan reaksinya dengan potensi comebacknya Elkan Bagot ke timnas Indonesia. Potensi comebacknya Elkan Bagot ke timnas Indonesia ini tidak terlepas dari performa apiknya di 2 pertandingan terakhir bersama klubnya. Setelah dibekap cedera dan absen panjang, Elkan Bagot kini kembali menjadi andalan di klubnya di kasta ketiga Liga Inggris. Di 2 pertandingan itu, Elkan Bagot dipercaya untuk tampil sebagai starter dan bermain penuh untuk Blackpool FC. Hadirnya Elkan Bagot di lini belakang membuat timnya kemudian berhasil meraih kemenangan. Penampilan apik Elkan Bagot di 2 pertandingan itu pun membuat banyak warganet yakin bahwa dirinya akan comeback ke timnas Indonesia. Hal itu terlihat dalam unggahan akun football98.id di akun Instagram, di mana di situ banyak warganet Indonesia yang kegirangan dengan kembalinya bek jangkung itu ke skuad Garuda. Bagot bagus, jarang banget blunder, tulis seorang warganet di kolom komentar itu. Gue yakin dia akan dipanggil oleh PK karena Jesse Napner gak bisa main karena kartu merah. Kalau main 3 bek maka sudah pasti El Kanjai dan Hilgers, tulis komentar akun lainnya. Ya, rasa girang warganet dengan potensi comebacknya Elkan Bagot juga tidak lepas dari fakta bahwa dirinya sudah lama absen dari timnas Indonesia, di mana terakhir kali Elkan Bagot membela skuad Garuda pada Januari 2024 yang lalu. Kini andai dipanggil oleh Patrick Kluivert, maka Elkan Bagot akan menjalani comebacknya dengan melawan timnas Australia. Ian Madsen kini disebut masih menjadi buruan timnas Indonesia untuk diproses menjadi WNI dan membela skuad Garuda. Di sisi lain, bek Aston Villa tersebut juga sudah pernah dipanggil Ronald Koeman untuk masuk ke skuad timnas Belanda. Namun meski demikian, ia belum pernah mendapatkan menit bermain di level senior. Dengan kondisi itu, Ian Madsen masih bisa saja untuk dibajak Patrick Kluivert untuk diproses menjadi WNI dan membela skuad Garuda. Ya, sebagai informasi, Ian Madsen saat ini memiliki harga pasar senilai 556,21 miliar, di mana harga pasar Ian Madsen pernah berada di angka 695
5,27 miliar, di angka tertingginya. Di sisi lain, Jan Madsen juga disebut pernah kembali terkena PHP dari timnas Belanda senior di FIFA Matchday pada November 2024 yang lalu. Setelah itu, alih-alih dipanggil Ronald Koeman ke timnas senior Belanda, namun dia justru didaftarkan untuk masuk ke skuad timnas Belanda U21. Terakhir kali Jan Madsen dipanggil ke timnas Belanda adalah di saat Euro 2024 untuk menggantikan Frenkie de Jong yang mengalami cedera. Namun di saat itu, ia tidak sekalipun diturunkan. Kendati lahir dan besar di Belanda, ia diketahui punya darah campuran yang mengalir di tubuhnya, yaitu darah Indonesia dan juga Suriname. Dari Indonesia didapatkan dari sang ibu yang berasal dari Jawa. Ia diketahui ia sudah mencatatkan 19 penampilan bagi timnas Belanda U21. Namun ia belum juga mencatatkan penampilannya bagi timnas Belanda senior. Di atas kertas, Jan Madsen masih bisa membela timnas Indonesia, namun diyakini prosesnya akan rumit. Pasalnya, kasus Jan Madsen hampir sama dengan apa yang terjadi kepada kiper FC Dallas, yaitu Martin Paes, di mana prosesnya bahkan bisa sampai ke pengadilan arbitrasi olahraga. Alasannya karena Jan Madsen masih bermain untuk timnas Belanda U21 meskipun usianya sudah masuk ke 22 tahun. Hal serupa juga dialami sebelumnya oleh Martin Paes di masa lampau, di mana hal itu bertentangan dengan aturan FIFA yang tidak memperbolehkan seorang pemain memperkuat negara lain di usia yang lebih dari 21 tahun di saat ingin pindah federasi. Bek timnas Indonesia yaitu Kevin Dix kini telah resmi direkrut oleh klub asal Jerman yaitu Borussia Mönchengladbach. Dalam hal ini akun Instagram Bundesliga pun kemudian pamer catatan bersejarah yang diciptakan oleh Kevin Dix. Ya, Kevin Dix sebenarnya masih bermain untuk FC Copenhagen sampai Juni 2025 mendatang. Akan tetapi kontraknya tidak diperpanjang oleh klub asal Denmark tersebut. Itu artinya menurut aturan Kevin Dix bisa bernegosiasi dengan klub lain. Nah, dalam hal ini Borussia Mönchengladbach lah yang langsung bergerak cepat untuk mengamankan jasanya. Dalam hal ini Kevin Dix pun sudah resmi menaikkan kontrak dengan klub tersebut meskipun baru akan bergabung pada musim mendatang. Dengan ini Kevin Dix pun juga mencatatkan sejarah baru, di mana ia akan menjadi orang Indonesia pertama yang bermain di Bundesliga Jerman. Dalam hal ini ternyata akun Instagram Bundesliga juga pamer catatan bersejarah Kevin Dix di postingan terbarunya, di mana akun tersebut membuat daftar pemain yang mewakili negara di kasta tertinggi di Liga Jerman, di mana Kevin Dix pun terpampang yang paling terdepan. Dalam daftar itu juga ada pemain asal Kamboja dan juga Thailand. Dalam hal ini postingan tersebut pun langsung ramai dikomentari oleh warganet Indonesia. Asisten pelatih timnas Indonesia yaitu Alex Pastor kini mengungkapkan bahwa ia akan menerapkan taktik yang tujuannya untuk meraih kemenangan. Ya, diketahui timnas Indonesia kini memasuki era baru bersama Patrick Kluivert, di mana ia akan dibantu oleh asisten pelatihnya yaitu Alex Pastor dan Danny Lanzard. Dalam hal ini Alex Pastor menyebutkan bahwa fokusnya hanya untuk mengejar kemenangan. Bahkan ia tidak peduli semisal harus memainkan 9 pemain bertahan. Saya hanya fokus yang penting menang dan hanya mengincar kemenangan semata. Jika harus menurunkan formasi 9-0-1 untuk menang, saya akan melakukannya. Tapi itu hanya asumsi, ucap Alex Pastor. Jadi jangan berpikir jika bermain dengan formasi 5-3-2 itu adalah formasi untuk bertahan total. Tetapi itu tergantung bagaimana caramu memainkannya, sambung sang asisten. Ya, kendati begitu, ia tentu akan mempertimbangkan banyak hal untuk meraih kemenangan. Hal itu mulai dari kondisi lawan hingga kemampuan pemainnya. Ketika kami bermain tentu saja tujuannya untuk menang. Tetapi kami juga ingin memenangkan sebanyak mungkin bola di kotak penalti, dan sebisa mungkin lawan tidak melakukan hal serupa di kotak penalti kami, jelas Alex Pastor. Kemudian memikirkan bagaimana kita mencapai gaya permainan. Itu semua tergantung dari pemain yang tersedia, lawan yang dihadapi, kandang atau tandang. Siapa pemain terbaik yang sesuai dengan taktik yang diinginkan, tegasnya menambahkan. Ya, dalam hal ini, racikan strategi Alex Pastor yang membantu Kluivert di timnas Indonesia tentunya akan diuji ketika nanti melawan timnas Australia pada 20 Maret mendatang. FC20 diketahui kembali meraih kemenangan 1-0 atas Besiktas. Kemenangan ini membuka peluang bagi FC20 untuk lolos ke babak playoff Liga Eropa. Namun sayangnya di laga itu bek timnas Indonesia yaitu Meselgers tidak dimainkan. Padahal sebelumnya pelatih FC20 mengatakan bahwa ia akan mengambil risiko dan akan memainkan Meselgers, di mana pada laga tersebut sang pelatih memilih menduetkan pemain lain di lini belakang, sedangkan Meselgers masuk dalam susunan pemain cadangan. Hingga menit akhir pertandingan, pemain timnas Indonesia tersebut tidak diturunkan oleh sang pelatih. Kuat dugaan bahwa keputusan sang pelatih itu disebabkan oleh kondisi fisik Meselgers yang belum baik pasca sembuh dari cedera. Dalam hal ini tentu menarik menantikan kabar lanjutan soal kondisi Meselgers saat ini bersama klubnya, di mana hal ini menjadi penting mengingat sang pemain kini sama-sama menjadi andalan di level klub maupun di timnas Indonesia itu sendiri.
Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.